눈에는 눈? 너 그날 왜곡된 자기의 마지막. Ternyata, Sehyun sudah terbiasa membereskan masalah yang ditinggalkan oleh ayahnya. Sejak kecil, ia harus menutupi jejak setiap kali ayahnya menghilangkan nyawa seseorang. Bahkan sampai memotong-motong bagian tubuh korban. Hari itu, kembali ditemukan potongan tubuh manusia yang belum diketahui identitasnya. Bahkan, seluruh jari korban telah dipotong, sehingga polisi kesulitan melakukan identifikasi. Karena itu, mereka memeriksa CCTV untuk mengetahui bagaimana tubuh itu bisa berada di lokasi penemuan. Jung Hyun pun semakin bingung dengan situasi yang terjadi. Setelah itu, mereka kembali ke kantor polisi dan mulai menyelidiki keberadaan pelaku. Jung Hyun meyakini bahwa pelaku kali ini sama dengan pelaku dari kasus sebelumnya. Namun, atasannya justru marah dan menegaskan bahwa Jung Hyun tidak bisa langsung menarik kesimpulan seperti itu tanpa bukti. Meski begitu, Jung Hyun sudah mengajukan permintaan otopsi, dan mereka akan menunggu hasil otopsi untuk mendapat kepastian. Kemudian, Jung Hyun pergi menemui Sehyun karena ia ingin mengetahui lebih jauh tentang korban yang ditemukan tadi malam dan segera melakukan autopsi. Sementara itu, di kantor forensik, Sehyun diberitahu oleh anggotanya bahwa Oh Min-ho sudah tidak masuk kerja selama 2 hari. Tak lama kemudian, Sehyun dipanggil oleh direktur dan ditanya mengenai keberadaan Min-ho. Direktur juga meminta agar Sehyun segera menyelesaikan masalahnya dengan Min-ho karena sebagai ketua tim, ia bertanggung jawab terhadap anggotanya, dan tidak boleh berselisih terlalu lama. Setelah itu, Jung Hyun datang menemui Sehyun dan menginformasikan bahwa mereka kembali menemukan potongan tubuh manusia. Dan kali ini terdapat benang yang sama seperti pada korban sebelumnya. Sehyun langsung melakukan autopsi bersama timnya. Saat proses autopsi berlangsung, mereka menemukan hal yang mengejutkan. Meski jari-jari korban awalnya hilang, ternyata salah satu jarinya ditemukan tersembunyi di bagian tubuh yang lain. Jari tersebut diikat dengan benang berbentuk seperti pita, cara yang sangat dikenali oleh Sehyun, karena menyerupai pola yang biasa dilakukan ayahnya. Setelah identifikasi dilakukan, anggota tim Sehyun mengonfirmasi bahwa korban tersebut adalah orang yang mereka kenal, yakni Oh Min-ho. Sehyun pun menyampaikan kepada Jung Hyun bahwa meskipun ia belum bisa mengidentifikasi pelaku, namun identitas korban sudah dipastikan, Oh Min-ho, anggota timnya sendiri. Jung Hyun sangat terkejut mendengar kabar tersebut. Di saat yang sama, Pak Yun sedang mengantar pakaian dan melihat beberapa polisi memasang spanduk di sekitar lokasi. Ia pun membantu memperbaiki posisi spanduk tersebut. Sementara itu atasan Sehyun mulai merasa cemas dan takut jika polisi mulai mencurigai mereka, apalagi korban kali ini adalah anggota tim sendiri. Namun, Sehyun menanggapi dengan santai dan mengatakan bahwa ia akan mengerjakan semuanya sendiri dan bertanggung jawab. Meskipun begitu, atasannya tetap tidak setuju dan menunjuk orang lain untuk menggantikan posisi Sehyun dalam mengidentifikasi jenazah-jenazah berikutnya karena Sehyun tidak mau menuruti kemauannya dalam kasus Nam Sung-yu masalah narkoba. Rekan Sehyun sempat menolak tugas untuk menggantikan posisi Sehyun karena ia bukan ahli dalam bidang tersebut. Sehyun juga sempat mempertanyakan keputusan atasannya yang memberikan tugas kepada orang lain yang bukan ahli di bidang forensik. Menurutnya, hal itu dapat membahayakan hasil analisis tim mereka. Tak lama kemudian, Sehyun kembali bertemu dengan Jung Hyun dan menyampaikan bahwa ia bersedia menjadi saksi atas kasus Oh Min-ho, karena mereka adalah rekan kerja. Ia juga menjelaskan kejadian terakhir yang ia ingat. Setelah mereka selesai mengidentifikasi korban sebelumnya, mereka pulang menggunakan bus. Sehyun kemudian pergi ke rumah sakit, sementara Min-ho langsung pulang. Mereka sempat membicarakan pekerjaan dan terlibat adu argumen, lalu berpisah. Sejak itu, Sehyun tidak bertemu lagi dengan Min-ho. Itu saja yang bisa ia sampaikan kepada Jung Hyun. Namun, ada satu hal yang tidak disampaikan Sehyun kepada Jung Hyun, yaitu fakta bahwa lokasi ditemukannya tubuh Oh Min-ho sangat mirip dengan lokasi tempat ayah Sehyun biasa membuang jasad-jasad korban yang telah ia bunuh. 잘 모르겠네요. Setelah itu, rekan-rekan Jung Hyun mengonfirmasi bahwa korban yang ditemukan memang benar adalah Oh Min-ho. Mereka juga menyampaikan bahwa mereka telah menemukan seseorang yang dicurigai sebagai pelaku, berdasarkan rekaman CCTV. Namun, Jung Hyun menegaskan bahwa mereka belum bisa memastikan 100% apakah orang dalam CCTV tersebut benar-benar pelakunya. Ia pun meminta tim untuk memeriksa kembali area di sekitar lokasi penemuan jenazah, siapa tahu ada petunjuk tambahan. Saat pemeriksaan lanjutan dilakukan,
mereka menemukan plat nomor mobil yang mencurigakan. Jung Hyun pun memerintahkan agar plat nomor itu ditelusuri, dan tim segera bergerak menuju alamat pemilik kendaraan tersebut. Di sisi lain, hasil analisis tanah yang dikumpulkan Sehhyun akhirnya keluar. Dokter forensik menyampaikan bahwa dalam sampel tersebut ditemukan kandungan natrium dan juga pankuronium, zat yang biasa digunakan untuk melumpuhkan tubuh manusia, bahkan bisa menyebabkan kematian. Sehhyun langsung teringat bahwa ayahnya sering menggunakan zat tersebut dalam aksinya di masa lalu. Sehhyun kemudian membaca kembali laporan autopsi untuk mencari fakta-fakta tambahan. Sementara itu, Jung Hyun dan timnya sudah tiba di rumah tersangka. Setelah beberapa kali mengetuk pintu dan tidak mendapat respons, mereka memaksa masuk. Di dalam, mereka menemukan seseorang, namun orang itu berusaha melarikan diri. Tim langsung mengejarnya dan akhirnya berhasil menangkapnya, lalu membawanya ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara itu, Sehhyun memeriksa kembali foto sidik jari dari korban sebelumnya. Ia mencocokkannya dengan sidik jari yang ditemukan di tubuh korban saat ini. Ia menggunakan lakban untuk mengambil sidik jarinya, lalu meminta temannya mengambil bungkus plastik dari korban terbaru agar sidik jari atau DNA yang ada bisa diperiksa. Beberapa saat kemudian, hasil pemeriksaan keluar. Sidik jari yang ditemukan cocok dengan data yang dimiliki Sehhyun. Kesimpulan awalnya sangat mengejutkan. Pelaku yang dicari kemungkinan besar adalah ayah Sehhyun sendiri. Keesokan harinya, saat Sehhyun hendak berangkat kerja, tiba-tiba muncul kehebohan di lingkungan tempat tinggalnya. Seekor kucing ditemukan sudah tak bernyawa, dan ada seorang ibu yang memang tidak menyukai Sehhyun, langsung menuduh bahwa Sehhyunlah pelakunya. Namun, Sehhyun membalikan tuduhan itu. Ia menyebut bahwa justru ibu tersebut yang dulu pernah melarangnya memberi makan kucing itu. Karena sang ibu tidak memiliki bukti, pertengkaran antara keduanya pun berakhir dengan keributan yang harus ditangani polisi. Setibanya di kantor, Sehhyun mendapat telepon dari Jung Hyun yang mengabarkan bahwa mereka telah berhasil menangkap pelaku. Karena sangat penasaran, Sehhyun memutuskan untuk segera menuju kantor polisi. Ia ingin memastikan sendiri apakah pelaku tersebut adalah orang yang ia kenal selama ini, seseorang yang sebenarnya ia yakini telah meninggal dunia. Setelah sampai di kantor polisi, Sehhyun menyerahkan hasil analisis tanah yang ia peroleh. Hasilnya menunjukkan bahwa kandungan tanah tersebut berbeda dengan yang ditemukan pada tubuh korban. Saat Sehhyun bertanya apakah pelaku sudah mengaku, Jung Hyun menjawab belum, namun ciri-cirinya sangat mirip dengan yang terekam di CCTV. Terutama karena sama-sama mengenakan topi. Sehhyun ingin melihat wajah pelaku secara langsung. Meskipun pada awalnya Jung Hyun melarang, Sehhyun tetap memaksa. Setelah bernegosiasi, akhirnya Jung Hyun mengizinkan Sehhyun masuk ke ruang interogasi. Meskipun hanya sebentar, di ruang interogasi, Sehhyun tampak sangat tegang. Ia khawatir orang yang ada di balik pintu itu adalah sosok yang selama ini ia kira sudah mati, yakni ayahnya sendiri. Saat akhirnya ia melihat wajah si tersangka, Sehhyun langsung gemetaran hebat. Jung Hyun sampai bertanya apakah Sehhyun baik-baik saja. Sehhyun menarik napas panjang dan akhirnya menyadari bahwa orang itu bukan pelaku yang ia cari. Tersangka pun berkali-kali menyatakan bahwa ia bukan pelaku. Rekan Jung Hyun kemudian mengonfirmasi bahwa hasil pemeriksaan terhadap mobil tersangka tidak menunjukkan adanya tanda-tanda mencurigakan, tidak ada jenazah, dan tidak ada bukti kriminal lainnya. Namun, salah satu rekan Jung Hyun tetap tidak percaya dan justru terlibat cekcok dengan tersangka. Ketegangan memuncak ketika si tersangka menyinggung soal istri rekan polisi tersebut. Emosi memuncak, sang polisi pun memukul si tersangka. Jung Hyun dan rekan lainnya segera melerai, karena sebagai polisi, mereka tidak boleh menggunakan kekerasan tanpa dasar. Si tersangka kemudian menuntut agar para polisi yang memukulnya meminta maaf sambil berlutut. Namun, Jung Hyun menolak dan menegaskan bahwa mereka akan meminta maaf dengan layak dan melaporkan insiden itu kepada atasan, serta menerima hukuman yang setimpal. Tersangka sempat berkata bahwa sebagai gantinya, ia ingin meninju balik rekan Jung Hyun. Namun Jung Hyun segera mencegah hal itu terjadi dan ia mengingat pernah bertemu dengan tersangka sebelumnya saat ia kabur dari kejarannya. Saat hendak dibawa keluar dari kantor polisi, tersangka melihat kerumunan wartawan. Ia langsung membuat kegaduhan dan meneriakkan bahwa dirinya adalah korban salah tangkap serta mengaku telah dipukul polisi. Akibat ulah itu, atasan Jung Hyun sangat murka dan meminta seluruh anggota yang terlibat bertanggung jawab atas insiden tersebut. Jung Hyun mengatakan bahwa ia yang akan bertanggung jawab atas insiden salah tangkap tersebut, dan bersedia meminta maaf secara langsung kepada publik. Sementara itu, Sehhyun mulai memikirkan keberadaan sosok pelaku diduga kuat sebagai dalang di balik kasus ini. Rekannya memberitahu bahwa pihak kepolisian akan mengadakan konferensi pers untuk menyampaikan permintaan maaf secara resmi. Mendengar itu, Sehhyun memutuskan untuk ikut hadir dalam konferensi tersebut. Rekan-rekan Jung Hyun kemudian menyerahkan rekaman CCTV dari bus yang pernah dinaiki oleh Sehhyun dan Dr. Oh. Dalam rekaman itu, terlihat beberapa orang mencurigakan,
terutama seseorang yang mengenakan topi dan terus-menerus memperhatikan ke arah Sehun dan Dr. Oh. Tak lama kemudian, konferensi pers pun dimulai. Jung Hyun tampil di hadapan publik dan menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan dalam penangkapan pelaku. Namun, ia langsung dihujani berbagai pertanyaan dari para wartawan. Beberapa wartawan bahkan menuduh polisi bekerja tanpa bukti yang kuat, seolah hanya bermain-main dalam menangani kasus besar ini. Saat Jung Hyun mulai kewalahan dan merasa cemas, Sehun tiba di lokasi dan menawarkan diri untuk mengambil alih sesi tanya jawab. Di depan publik, Sehun menyampaikan bahwa korban pertama, mahasiswi, dan korban kedua, rekan kerjanya, dibunuh oleh pelaku yang sama. Ia menyimpulkan bahwa kasus ini adalah pembunuhan berantai. Mumpung disiarkan secara langsung, Sehun juga menyindir pelaku, yang menurutnya hanya manusia menyimpang yang narsis, bodoh, tidak berguna dan sampah. Saat itu, Pak Yun yang melihat berita tersebut tanpa emosi dan ia tidak jadi memberikan kue kepada seorang anak yang bersamanya. Karena pernyataan itu disampaikan tanpa seizin pimpinan, Sehun pun dimarahi oleh atasannya. Namun, ia tetap bersikukuh dan bahkan mengajukan permintaan agar diizinkan membangun ruang otopsi sementara di lokasi yang akan ia tuju. Sebagai imbalannya, ia berjanji akan membantu agar hasil tes obat Namsung Hyuk, yang sejak lama diinginkan oleh atasannya, bisa ditandatangani. Atasannya pun akhirnya menyetujui kerjasama yang diajukan oleh Sehun. Sehun juga meminta maaf kepada Jung Hyun karena telah menyela saat konferensi pers. Namun Jung Hyun menjawab bahwa itu tidak masalah. Meski begitu, keduanya akhirnya tetap mendapat teguran keras dari kepala kepolisian. Mereka dianggap bertindak terlalu jauh tanpa konsultasi, dan pernyataan Sehun mengenai pembunuh berantai dinilai bisa memicu kepanikan di masyarakat. Meski begitu, Sehun memohon satu kesempatan untuk membuktikan bahwa analisanya benar dan ia berjanji akan menangkap pelaku tersebut. Setelah itu, tim langsung mengadakan rapat untuk menindaklanjuti kasus ini dengan lebih serius. Mereka tidak ingin ada korban tambahan, cukup 2 korban saja. Tim pun sepakat akan mengecek seluruh rekaman CCTV yang memungkinkan guna menangkap pelaku sebenarnya. Sementara itu, Sehun mengemasi barangnya dan pergi ke Yongcheon untuk berkantor di sana dan membantu menemukan sang pembunuh. Malam harinya, seseorang datang ke tempat laundry milik Pak Yun. Seorang wanita muda mengeluhkan bahwa noda pada bajunya tidak hilang dan bajunya rusak. Ia menuntut kompensasi sebesar 800.000 won. Pak Yun awalnya tampak setuju dan mengatakan akan mencoba menghilangkan noda pada baju tersebut. Namun, wanita itu tetap bersikeras meminta ganti rugi. Karena merasa tidak punya pilihan lain, Pak Yun pun mulai menyusun rencana untuk menghabisi wanita tersebut. Bukannya mengambil uang, ia justru mengambil baju milik wanita itu sambil mendekatinya dengan sikap yang membuat wanita tersebut ketakutan. Ketika wanita itu hendak keluar, Pak Yun menahannya sambil bertanya kemana ia akan pergi. Saat itu, sisi gelap Pak Yun mulai terlihat. Ia memeluk wanita itu dari belakang dan membisikkan bahwa bajunya terlihat cantik. Wanita itu pun gemetaran ketakutan.